lagi ke PUBG kita malam hari ini. Iya. Luar biasa. Masih Luar dengan kok masih dengan orang kita baru ya. Formasi baru. Di Formasi sini baru. kita cewek-cewek rumpi. Berarti kita mau ngegosip. Kita mau ngerumpi. Enggak dong. ngerumpi. Ngegibah. Kita mau enggak lah. Mau Kita apa? mau ngejulit. Oh ngejulit. Siapa yang mau kita julitin malam hari ini? Yang nggak ada di sini. Luar biasa. Di sini ini admin-admin akun gosip masing-masing. Mau gosipin apa nih? Oke, malam hari ini kita mau PUBG kan, podcast BYG ini. Kita mau bahas tema masih yang sama, yaitu taat. Nah, berhubung kita mau bahas firman dan berhubung kita sebagai umat Kristiani yang sangat baik, Orang Kristen. orang Kristen yang baik, ada baiknya kita memulai ini dengan doa. Setuju. Oke, Lydia boleh pimpin kita doa malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah untuk kasih sayang-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna yang boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena-Mu Tuhan, kami masih boleh ada, itu semua hanya karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami akan memulai podcast BYG Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan, berkati setiap apa yang menjadi perbincangan kami pada malam hari ini, terlebih dalam hal ketaatan ya Yesus. Kiranya apapun yang kami perbincangkan pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, terlebih boleh memberkati teman-teman yang akan menyaksikannya nanti ya Allah. Inilah doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Temanya belajar taat. Belajar Yes. taat. Jadi ini kumpulan orang-orang yang tidak taat. Yang sedang belajar. Dua-dua deh. Kita blok taat. Oh gitu. Bener ya kalian orang yang sudah Orang taat. yang sudah Untuk taat. saat ini. Kita sih masih belajar ya. Kita Belajar. masih belajar ya. Aku sih masih belajar. Belajar juga aja. Tadi katanya udah taat. Belajar Taat. taat. T-A-T. Taat. Dari depan dilihatnya taat. T-A-A-T. Dari belakang T-A-A-T. Dari Oh, samping. dari samping T-A-A-T. Salah, emang dari samping ngeliatnya kayak begitu. Terserah lah. Ya, Oke. taat lah, taat. Iya, Ya, pokoknya Taat lah, belajar taat. Berarti penundukan diri. Iya, benar. Oh, ngomong-ngomong masalah taat, sedikit informasi yang sangat tidak penting. Yang penting dong. Oh ya, penting dong. enggak maksudnya ini kita buat teman-teman di rumah, kita melakukan syuting ini sebelum masa PSBB total dijalankan di DKI Jakarta. Seharusnya jadwal syuting kita itu di minggu depan. Tapi karena di hari Senin, kita syuting ini di hari Sabtu, hari Senin akan ada PSBB total, jadi kita harus mentaati aturan pemerintah karena berhubung judul kita taat tadi kan, jadi kita harus syutingnya dimajuin. Tapi saat ini ditayangin udah masuk masa PSBB, ya tadi. Kita pasti di rumah ya. Ya, Lagi di rumah. Jadi jangan gimana ya kalau kita duduknya dempet-dempetan. Iya sih. Tadi kan maksudnya kita selepas dari ini sih pakai masker juga sih Iya. gitu. Ya tetap menjalankan protokol kesehatan sih, tetap rajin mencuci tangan. Ya ini satu tanda contoh ketaatan kita Taat sebagai sama pemerintah ya. saya sebagai pemerintah, wakilnya Tuhan, sebagai masyarakat, warga negara yang baik, kita melakukan apa ya yang diaturkan oleh pemerintahan terdekat kita ya. Sekarang DKI yang gubernurnya sedang memberikan peraturan untuk PSBB, ya kita jalankan PSBB. Ini bentuk dari ketaatan juga. Benar. Pada Taat pemerintahan. sama pemerintah, taat sama yang dilihat. Oh iya benar. Kan Gimana wakilnya mau taat sama yang wakilnya- nggak terlihat? Kalau yang dilihat aja kita nggak taat. Iya benar-benar. Dan juga pemerintahan itu wakilnya Tuhan kan. Yes. Ya maksudnya kita harus meyakini itu, tidak ada satupun pemerintahan yang menjabat kalau tanpa seizinnya Tuhan. Nah Tapi itu dia. ada pro kontranya loh. Ada yang bilang, aduh kok PSBB lagi. Ini
ngomong-ngomong PSBB Iya. jilid 2 guys. Oh ya jilid 2. PSBB Apa tuh? jilid 2. Tapi sebenarnya kemarin tuh masih PSBB loh, tapi transisi. Oh. Jadi sebenarnya masih PSBB, tapi namanya PSBB Masa transisi, transisi. Nah, karena karena gubernur melihat angka kita semakin tinggi, DKI Jakarta juara 1 lagi guys. Yeay, kita buat Masalah COVID loh. salah ya. Seneng banget. Soalnya tadi bilang juara 1. Oh, juara 1 seneng lah pokoknya. Nggak, jadi maksudnya kita tuh peringkat 1 lagi angka COVID-nya. Jadi gubernur merasa perlu untuk ngerem nih PSBB ini. Iya, Maksudnya di gas rem kan bahasanya kan. Jadi PSBB total lagi. Iya. Semua perkantoran dihimbau untuk WFH kecuali 11 apa ya? Sektor. Nah, itu pun izinnya perlu ditinjau ulang. Jadi kayak perlu mengajukan kembali untuk izin beroperasi kantor-kantor yang ada. Karena ya tadi setelah DKI Jakarta udah bisa memanage, lalu tiba-tiba kayaknya karena weekend nih. Siapa yang weekend jalan-jalan? Kita Ayo. kan Kesini. Kita kan di sini. mau syuting. Kita Iya, weekend maksudnya, syuting. iya puji Tuhannya aku sih tadi ngomongin masalah taat banget sama pemerintah. Maksudnya mencoba untuk taat, nggak nongkrong, nggak Iya. jalan-jalan sekalipun penat banget Iya, gitu butuh kan. refreshing, stres kan kalau di Iya rumah benar-benar. terus. Gak ketemu orang kan di rumah Iya nggak di rumah. ngobrol gitu. Gak ketemu Di rumahnya nggak ada orang. Gak ada orang berarti sendirian di Nggak ada rumah. orang. Gimana ini papanya? Iya pokoknya stres lah, apalagi zaman waktu WFH full kan, Iya. waktu PSBB itu yang dilihat cuma tembok doang gitu kan, nengok kanan tembok, nengok kiri Handphone kan Iya. liat handphone mulu kan. ya handphone kan kerjaan juga Iya. laptop, aduh capek Pusing, banget, penat banget, bener-bener ya butuh penat refreshing. banget, tapi ya gimana lagi? Berat ya. Ya biar pandemi ini pun cepat berlalu gitu kan. Iya maksudnya gimana ya, semua orang ngerasain lah pandemi ini. ngerasain gitu. dampaknya. Dari Iya, kalangan dampaknya. atas, kalangan tengah, kalangan bawah sekali. Iya benar. Semuanya rata. Semuanya Semuanya ngerasain. Semuanya berdampak stres sampai ada himbauan untuk tidak stres di Iya. website. Jadi memang semua orang itu ngerasain ya stres, capek, jenuh gitu. Tapi ya kalau misalkan kita nggak taat, satu orang aja nggak taat, ngenain orang yang setengah taat, ngenain yang 3/4 taat. Nanti orang yang taat juga jadi kena pandeminya nggak selesai-selesai ya. Kita Padahal udah menjaga diri dengan baik nih ya, nggak keluar taat, nggak mau nongkrong, nggak mau pergi kemana-mana, tapi sekalinya nggak taat pergi 1 kali terus ketemplok itu namanya virus. ya Kan benar-benar. kacau juga, ketaatan yang kemarin-kemarin itu sia-sia dong. Iya benar. Itu Apalagi dia. sekarang penyebarannya udah luar biasa. Iya, cepet banget. banget ya. Nah, di banget, Indonesia ya ini ampun. informasi kita mungkin orangnya konsisten ya. Jadi udah beberapa hari ini konsisten di angka 3.000 yang positif. Konsisten sekali. Konsisten sekali gitu. Belajar konsisten. Jangan dong, ini hal yang tidak baik loh. Nggak Nggak boleh boleh. ya, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau bulan lalu temanya pengendalian diri. Pengendalian diri. Self control. Self control. Jadi ini sambungannya. Ketika kita mengendalikan diri untuk tidak pergi keluar saat tidak perlu, untuk nongkrong-nongkrong, untuk ya sekedar Happy-happy bertemu di luar-luar, teman-teman gitu. Nongkrong-nongkrong. Nah sekarang kita saatnya untuk taat Taatnya seperti apa? Duduk aja di rumah. di rumah. Ya bisa video callan kan? nongkrong aja Iya, di bener. rumah, Kayak ya. Dita duduk jongkok gitu di rumah. Jongkok di Atau bawah belajar jongkok. masak Oh, di rumah. belajar kan. masak. Dita belajar masak. Iya. Belajar masak. Masak apa? Air. Masak Indomie. Kadita masak. Masak Indomie. Jago loh guys. Kemarin aku. bikin cireng dia. Apa? Bikin cireng kemarin. Bukan bikin Kristi, cireng. salah kayaknya. Oh jujur. Jujur. Bagus Jujur jujur. loh saya loh nggak bisa masak guys. Nah ngomong-ngomong masalah taat. Ya. Tadi ini kan penundukan diri nih. Penundukan diri. Gimana teman-teman yang di sekolah Alkitab nih pengen tanya. Soalnya Lydia mau sekolah Alkitab. Iya dia kayaknya kemarin kapan dari tanya-tanya aku loh. Oh iya. Aku mau angkatan 1 pokoknya. Katanya Opa Hani mana? Enggak, kalau yang kata KLK minggu lalu, udah tahu belum sekolah Alkitab bukan? Hai Lid. Hai Lid. Nah enggak, maksudnya gimana
kalian kan masih muda ya. Muda Dengar-dengar banget umurnya dong. 16 tahun. 16 tahun kan? 15 sebenarnya. 15 setengah. 15 setengah. Berarti masuk sekolah kita waktu umur 9 tahun. Sekolah kita umur 7 tahun kayaknya. Kecil Iya banget. kan kelas ya. 1 kan? Kelas 1 bukan kelas 1 SD, tingkatannya tahunan. Ya, nah, maksudnya gimana kalian yang masih memiliki jiwa muda ini, apa ya, kayak kalau tadi kan taat, penundukan diri. Gimana caranya tuh kalian menundukkan diri gitu untuk taat saat masuk sekolah kita peraturannya bejibun kan? Wah, banyak. Banyak Ceritain banget dong, apalagi ceritain dong. angkatan ini, angkatan yang baru. Angkatannya Kristi itu Banyak tebel banget. Peraturannya Oh, tuh ada banyak. peraturan, buku peraturan. Iya, gitu. ada Ada. buku Oh, peraturan kayak satu sekolah buku. biasa gitu ya, Kalau ada. zamanku itu diringkas kecil gitu. Jadi kalau zamannya dia coba tanya Oh, sama kelihatan kok outputnya kelihatan. Jadi kesalahan-kesalahan angkatan sebelumnya turun ke Oh, iya. kita gitu. ke dia. Jadi Dicatat gitu ya. banyak Kesalahan, banget, kesalahan. Nggak boleh apa. Susah ya awal-awal apalagi berjiwa muda ya kan, anak muda ya. Tidak lepas dengan gadget, salah satunya gadget. Oh, ya nggak boleh. kan? Nggak Iya boleh main benar. handphone. Kita megang HP itu 2 minggu sekali 2 minggu dan sekali. awal-awal itu ingat banget waktu masih baru banget masuk sekolah Alkitab kelas 1. Nangis. Ini dikubur. Biasanya kan kalau bangun itu alarmnya HP ya. Udah nggak main waker lagi, jadi mainnya HP nih, pakai HP, alarm HP. Harus dikumpul dan kita nggak tahu mau bangunnya bagaimana. Terus kalau nyari Dan referensi gitu, kalau misalnya bangun itu kayak langsung pertama tuh langsung nyarinya HP dan tiba-tiba HP-nya hilang, kayak aduh kayak ada yang hilang kayaknya, mana ya handphoneku, mana handphoneku. Bener gak ada. Tapi ya itu belajar menundukkan diri dengan peraturan yang ada ya. Pasti kan sekolah juga punya alasan untuk membuat peraturan, pegang HP-nya masih mending ya dikasih 2 minggu sekali. Dulu-dulu katanya sempat nggak dikasih Iya, zamannya selama Kahana itu 9 angkatan bulan berapa? itu nggak ada Pantesan katanya. kayaknya banyak jebolan sekolah Alkitab Beiji ya. Nggak pegang HP gitu. Iya. Contohnya wakil gembala kita ya. Susah banget dikontak karena nggak main HP. Sudah terbiasa kebiasa ya, gitu. Biasa di 9 sekolah bulan kita. nggak pegang HP begitu. Dan itu susah, apalagi anak-anak muda era milenial ya kan. Susah Jadi banget. yang kemarin untuk- itu bukan milenial kalau orang dulu zamannya surat-suratan, Ya, surat-suratan. itu beda. ya Oh ya kan? tadi Lydia tanya ya, gimana kalau cari referensi Iya, emang cari di sekolah? referensi itu Iya, gimana? Banyak minta- buku di banyak sana, Lid. buku kok di Jangan perpustakaan. khawatir, banyak Jangan buku di khawatir. sana. aku cuma nanya aja. Selain meminta pengilhaman dari Tuhan kan, Iya, banyak harus buku mendapatkan tenang. ilham. Ya, jadi kayak lebih ya udah kamu di sini sekolah mau mendalami firman, jadi ya benar-benar mendalami firman. Kalau dikasih HP pasti udah jarang buka Alkitabnya ya kan, atau doanya mungkin kurang, pasti lebih ke banyak ke HP. Jadi mungkin pastilah sekolah punya alasan tertentu kenapa membuat peraturan-peraturan. Salah satunya yaitu supaya kita mungkin lebih banyak punya waktu dengan Tuhan ketimbang dengan HP. Salah iya, satu contohnya itu. Nah ngomong-ngomong masalah gitu, gini, misalkan kan ada contoh kasus ya, seorang pemimpin memberikan tadi lah peraturan, maksudnya ya jangan contoh ke sekolah kita, aku takut, aku takut karena bukan ranahku. Nggak, maksudnya ada seorang pemimpin kasih peraturan atau kasih himbauan untuk A. Tapi kita ngerasa ya kalau apa ya, bahasaku sih orang-orang kritis yang masuk rumah sakit di IGD. Parah, udah parah Di ya. ICU enggak. Maksudnya jadi orang-orang yang berpikir kritis, logikalis gitu. Misalkan harusnya nggak gini nih. Bukan A, B gitu. Tapi kan kalau konsep taat itu sendiri, apapun kata apa namanya? Pimpinan. harus diikutin Iya. gitu. Gimana menurut kalian? Aku inget Yunus, Nah, Yunus Yunus. di perut ikan. Pam pam. Dia kan disuruh Tuhan buat pergi ke Niniwe. tapi dia pergi ke Tarsis. Ingat ya anak-anak sekolah minggu di rumah. itu kritisnya, ngapain sih ke Niniwe kan? Nah, iya Niniwe benar. Ini orang-orang kota. jahat ya. Niniwe iya benar, nah ya maksudnya kasus Yunus. Kayak Yunus. Niniwe kan orang-orang jahat Tuhan. Ngapain sih gitu kan? Ya benar. Maksudnya secara logika ya benar gitu. Mungkin
outputnya tadi si Yunus tidak taat gitu kan. Tapi ya di satu sisi si Yunus ini tuh apa kayak bilang ayo dong, maksudnya bahasa ini ya, bahasa anak zaman sekarang, diskusi deh Tuhan, ini kan gak bagus nih. Ngapain Tuhan ditaruh di situ? Kan di situ kan tempatnya kayak gini. Ke Tarsis aja deh. Iya, Kayaknya gitu. lebih kota yang lebih Iya. memadai lah Ya daripada kalau Niniwe. mungkin kayak zaman sekarang gini, tadi mungkin ya lanjutin dulu. Tuhan punya rencana yang baik untuk Niniwe gitu kan. Iya. Maksudnya tadi si Yunus sudah lalu taat aja gitu, mungkin bahasanya Tuhan gitu kan. Tapi misalkan kayak gini, kan ada di Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Tadi waktu kapan podcast juga pernah dibahas Iya. tentang itu. Nah, gimana kalau misalkan Tuhan itu suruh kita ke tempat yang tidak baik, atau ada teman kita nih yang gak baik gitu perlakuannya. Ya, misalkan Tuhan taruh kita ke sana, tapi maksudnya nggak bisa Tuhan, kalau aku ke sana aku bisa ke bawah gitu. Itu tuh gimana sih gitu? Tadi masih bisa nggak disamain konsepnya sama Yunus tadi? Kadang kan kayak kalau ngomongin taat, kita juga kadang suka apa ya, overconfident. Seakan-akan Tuhan kasih kita untuk seperti itu. Iya. Akhirnya kita masuk ke sana, ke tempat yang tidak baik itu dengan pemikiran ini disuruh Tuhan gitu. Itu maksudnya bisa gak sih disamain tadi? Gimana kalau misalkan ternyata ini, sorry ya orang-orang yang belajar Alkitab, gimana kalau misalkan ternyata Yunus tadi itu punya kekhawatiran kayak, aduh kalau gue ke Niniwe, bakal keikut. iya, kalau gue jadi nggak baik gimana gitu. Kan maksudnya banyak juga kan contoh-contoh kasus orang yang tadi dengernya sih, katanya sih denger suara Tuhan buat dibawa ke tempat yang tidak baik. Akhirnya dia karena dia pikir dia taat dengan perintah Tuhan, akhirnya dia Ternyata- kebawa di sana gitu. Gimana tuh? Ibu Kristi. Iya. Kan kayaknya yang lebih dekat ngerti. Curang banget kita. biar Kalau ini- salah gosip dulu. Iya, kalau gosip cepet ya. Iya. Kalau kayak gitu ya, kayak kalau menurut aku sih ya, lebih ke diuji dulu nih. Kalau misalnya tiba-tiba kita ngerasa kayaknya Tuhan suruh aku ke kota A nih gitu kan, tapi suruh aku untuk pergi ke sana ke A. Tapi mesti diuji lagi karena firman Tuhan bilang kan segala sesuatu itu harus diuji ya. Jadi benar-benar. semua harus diuji. Kalau memang Tuhan memang taruh kita untuk taruh visi kita untuk ke sana, untuk mungkin jadi berkat di sana atau untuk melakukan apapun di sana, Tuhan pasti nggak cuma sekali ngomongnya atau nggak cuma sekali ngasih tandanya, tapi pasti Tuhan lebih memperjelas. Makanya segala sesuatu yang kita dapat itu harus kita uji lebih dahulu. Aku dapat begini, untuk taat sama kata-katanya Tuhan, perintah yang Tuhan kasih, itu jangan main dengan perasaan. Main perasaan ya kan, anak-anak muda biasanya main perasaan Baper, ya. Koper. Jangan Apa main koper? sama perasaan. Korban Perasaanku Dita, koper. Korban perasaan. Kadita itu. pengalaman ya. Pengalaman korban perasaan. Ya jadi kalau dapat sesuatu dari Tuhan itu sekali lagi pertama harus diuji dulu. Pasti Tuhan berbicara nggak cuma satu kali kalau memang itu dari Tuhan. Dan sekali lagi jangan main dengan perasaan. Kayaknya perasaanku di situ aku nggak bisa Tuhan. deh. Oh, ya, Atau diminta. perasaanku kayaknya disuruh Tuhan. Tuhan, Padahal ya. cuma perasaan kita, Perasaan. Suara bukan kita, ya, ya, suaranya bukan. kita bukan. Oh, bukan seakan-akan pengen taat tapi malah mencobai diri. Iya benar, misalkan. mencobai. Oh, iya, Jadi benar-benar. istilahnya menjebloskan diri sendiri gitu Feelingku kan. nggak enak nih gitu. Iya. Nanti kalau pas terjadi sesuatu di sana baru nyalakan Tuhan. Tuhan Iya. aku udah taat gitu-gitu Iya, kan. nah iya, maksudnya ada kasus-kasus gitu kan, maksudnya seakan-akan dia nih mendengarkan perintah Tuhan gitu, terus jadinya taat gitu, mau dengan alih nggak mau seperti Yunus kan. Banyak orang yang gini, maksudnya aku ngelihat kasus-kasus disuruh ke Niniwe gitu, padahal nggak tahu siapa yang nyuruh, jadi seakan-akan nggak, Tuhan ini mengutusku ke Niniwe, jadi jangan seperti Yunus yang pergi ke Tarsus, padahal Tuhan nggak suruh gitu. Akhirnya dia malah pergi dan dia malah jadi warga Niniwe gitu kan. Niniwenya belum berubah, dia udah jadi Iya. warga Niniwenya gitu kan. Jadi taat aja lah, apa yang kayak tadi diuji dulu, bener nggak sih ini dari Tuhan, bener nggak sih ini tuh, berdoa dulu, Iya, dekat bener. dengan Tuhan dulu, baru kita
ini yang terbaik yang Tuhan Oke. mau Karena kasih. seperti Yunus itu kan upah ketidaktaatan. ya masuk ke mana? Oh maksudnya, iya tapi perut ikan. Nah untuk belajar taat ini, maksudnya belajar taat. Belajar taat itu berarti bukan cuma sekedar taat dulu, maksudnya berarti mengerti dulu. Iya, Kayak benar. mungkin lanjutan yang kemarin juga Pengendalian dari pengendalian diri, diri, ya. dulu, menundukkan diri, mengerti rencana Tuhan, baru kita ya belajar. Maksudnya itu salah satu komponen untuk belajar ketaatan itu sendiri gitu ya. Berkesinambungan ya, Ya temanya benar, ya, dari yang berkesinambungan. kemarin. Oke. Ngomong-ngomong berkesinambungan, kemarin pengendalian diri bulan ini belajar taat. Jadi tema pemuda ini tuh dalam tahun 2020 ini tahun pemulihan. Pemulihan. Itu yang diimani sama pengurus tahun pemulihan. Waktu itu kita rakernya di Januari akhir. akhir. Januari akhir kita raker dapatlah pengennya tahun ini 2020 ini tahun pemulihan. Waktu itu belum tahu bakal ada COVID ya. COVID-19. Tapi udah ada. Indonesia Udah ada. Udah Ya, ada di dari Wuhan. Wuhan. Masih di Wuhan, masih Belum di nyampe Wuhan. ke Indonesia. Itu kita masih ngejokes itu. Iya. Corona nggak bakal masuk masuk Indonesia. Indonesia. Soalnya gitu. banyak formalin yang kita makan, micin. Micin yang dimakan. Formal. Ya pokoknya Dita makannya formal. enggak memang ada yang maksudnya ada Iya, ada orang yang makanin formalin kayak Dita. Ya maksudnya masih ngejokes kayak gitu Iya, lah. nggak bakalan Indonesia ada. Orang kita pemuda itu harusnya ada retret bulan Mei ya Lit ya? Bulan Mei. Oh iya, healing Kak. camp, Camp healing David, camp. Kak. Iya, Camp David gitu Healing lah. camp kita. Pokoknya kita tuh udah dipersiapkan dengan baik tahun pemulihan nih rangkaiannya. Ternyata ya nggak tahu sih rencana Tuhan tuh mau pemulihan yang seperti apa. Cuma kita sama-sama berdoa lah. Semoga ya COVID-19 ini cepat berlalu. Kalau misalkan orang bilang kita ini kurvanya never ending di maksudnya gelombang satunya never ending kan? Karena di negara lain udah masuk gelombang kedua. Ya kita berdoa lah, semoga kita sampai di gelombang satu aja, Iya. nggak perlu gelombang dua, Amin, gelombang amin. kita gelombang kesembuhan aja lah. ya. Amin, amin. Amin. Kita akan bikin KKR. Nah ya maksudnya gitu. Nah itu ngomongin tahun pemulihan tadi itu. Nah sekarang di belajar taat tadi kan. Kalau kita itu maksudnya dari pengurus itu kemarin sudah pengendalian diri. Gimana kita udah mengendalikan diri, sekarang tunduk untuk taat tadi kan, belajar taat. Nah apalagi kita ini anak-anak muda gitu kan. Yang tadi mungkin masalah kritis gitu kan. Banyak kasus anak muda, pemimpin ini tuh masuk dalam orang tua juga kan. Orang tua itu kan pemimpinnya kita. Banyak anak muda yang terlalu kritis sama orang tuanya, ya kan? Bener. Ngalamin dong. Aku waktu punya orang tua aku ngalamin. Iya kan? Betul, betul. Iya, benar. Ya, ngalamin sekali. Ada lah. Ya ada. Momen-momen tertentu. Di momen-momen tertentu, ya benar. Ada di masa dimana kayak kita ngerasa enggak, orang tua gue nih nggak ngerti gitu. Ini zaman ini udah beda gitu. Kolot banget sih. Ya. Bahkan ada yang sampai berkata kasar sama orang tuanya sendiri dengan maksudnya pemikiran kalau gue lebih ngerti dari orang tua gue gitu. Kalau aku punya pengalaman tadi sudah sempat cerita juga. Maksudnya aku pernah punya pengalaman aku ikut ekskul pecinta alam. Tadi maksudnya karena orang tua tuh strict banget. Jadi kalau udah tahu nih kalau nggak izin bentuk nggak taat juga ini. Kalau nggak izin pasti kalau izin pasti nggak dibolehin. Iya. Tadi satu nih ini coba-coba nggak taat nih. Tapi dengan pembelaan kayak gue siap. Maksudnya kan aku sebelum naik gunung kan ada latihan fisiknya. Bener-bener ditempa lah gitu kan. Pokoknya jadi ngerasa percaya diri nih, overconfident, bisa kok gitu. Sampai akhirnya pas sampai di kaki gunung baru SMS. Dulu SMS belum ada Zamannya chat. SMS ya, belum ada WA. Zamannya belum ada. Zaman WA. kapan ya? Zaman Neolitikum kali. Zamannya mama minta pulsa. Iya, benar. Jadi SMS-nya kedua, maksudnya ke mamaku, ke papaku. Dulu papaku di luar rumah. Lagi di teras lagi ngopi. Nah maksudnya kayak aku naik gunung. Aku udah maksudnya udah infoin gitu kan. Habis itu Pak aku udah naik gunung, aku udah di sini. Habis itu kan HP nonaktif kan, naik kan.
naik, udah naiknya juga penuh dengan drama, turunnya aku jatuh ke jurang. Wah, Jurang itu yang bener-bener kalau jatuh tuh bukan yang masih ada landaian lagi di bawah, tapi udah yang jatuh jurang yang dalam gitu. Tapi ya itu tadi mungkin ya pertolongan Tuhan sih, puji Tuhannya aku masih 15 cm itu kayak ada apa ya, akar-akar gitu kali ya. Ranting. Iya ranting gitu kayak akar gitu pokoknya yang di tanah, jadi aku masih bisa tahan. Jadi senior-seniorku tuh masih keburu buat nurunin tali gitu kan, buat tarik aku. Walau waktu itu udah badanku ya besar tapi sebesar sekarang. badanku dulu. Tak begini. Nggak maksudnya, tapi maksudnya waktu itu ya karena tadi tempatnya juga udah yang kayak jurang jatuh gitu, jadi kayak butuh effort buat tariknya kan gitu. Nah di situ aku belajar itu sih. Padahal aku ngerasa kayak aku juga pernah kecelakaan juga motor. Banyak. Karena tadi banyak maksudnya kayak taatnya. izin Nggak taat ya? karena nggak taat. Buah tidak taat itu Iya, tadi benar, mungkin. benar. Maksudnya kalau sepemikiranku ya tadi kan udah latihan kok naik gunung. Nah, kalau ini kecelakaan motor juga aku kan nggak boleh naik motor jauh-jauh. Aku ngerasa udah anak kuliah masa naik motor doang nggak boleh. Tapi bisa kan naik motor? Bisa naik motor, cuma memang nggak boleh jauh-jauh Jauh-jauh. gitu. Dan itu izinnya jadi bohong. Nah, Sini dekat ini Kemayoran. tidak boleh ditiru ya teman-teman yang ada di Jangan, rumah. jangan, Jangan ditiru. Nah tapi itu tadi, gimana anak muda zaman sekarang dengan banyak pembelaannya, akhirnya dia mendikte orang tuanya bahkan gak segan-segan untuk berkata kasar. Gitu kan. Membentak ya. Benar-benar. Banyak sih pemuda-pemuda yang kayak gitu. Tapi kita kembali lagi, ya meskipun berat, aku ingat dengan kata-kata yang pernah di-share Kakak Kristi, kakak dia. Taat itu berat, tapi nikmat. Makanan ya? Enggak Enggak, sih. bukan. Kira slogan makanan, bilang nikmat. Tapi kalau kita mau menjalaninya, itu meskipun, aduh ini orang tua kasih apa sih perintah kayak gini, yang benar tuh kayak gini nih, nggak kayak orang tua, tapi orang tua itu kan udah pernah muda. Ya, Kitanya belum pernah Kita belum pernah tua ya. Orang muda kita kan belum pernah tua. Jadi kan orang tua kan lebih banyak pengalamannya. Jadi mau nggak mau, meskipun nggak sesuai dengan keinginan kita nih, tapi yuk kita mau taat aja. Taat, Meskipun iya, ya apa sih kolot banget, Iya, kasar kan bilangnya, tapi kembali lagi belajar taat, hasilnya itu nikmat, hasilnya itu selamat guys. benar. Kalau Iya. kayak Siska, Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya. Habis itu ya udah gitu, aku coba untuk kayak pergi kemana izin. terus nyesel nggak? Nyesel lah. Nyesel lah. Ini aku masih banyak nih bekas luka kecelakaan nih masih. Enggak pakai helm lagi. Pakai helm. Oh tetap Tahu taat, itu. taat sama lalu lintas. Coba nggak punya SIM. Oh, Ya. Nggak punya SIM C karena kan nggak boleh tadi, karena maksudnya memang orang tua aku nggak boleh aku bikin SIM C biar nggak jauh-jauh gitu. Itu tadi ya nyesal sih jadinya kan, maksudnya udah tidak bisa diulang lagi kan Iya. kecelakaannya kayak gitu. Benar. Jadi mesti taat tadi kan. Meski taat meskipun berat. Karena hasilnya nikmat. Iya. benar-benar selamat. Dan selamat. Iya dan iya pasti maksudnya kayak tadi ya, mungkin pemimpin yang tadi kita udah omongin juga ya, maksudnya kita ngerasa harusnya enggak A nih, harusnya B nih, tapi mungkin tadi ya apa maksudnya udah lebih mengerti, sudah tahu. punya pertimbangan lah. Pertimbangan apa yang akan dilewati, apa yang harus dilewati gitu kan. Pasti mereka punya pemikiran, oh saya harus bikin ini dan disampaikan kepada kita gitu kan. Nah sekarang tinggal kitanya aja mau jalaninnya mau atau enggak gitu. Walaupun enggak sesuai dengan maunya kita. Nah mungkin kalau untuk yang kasus ini gini kali ya, kasus anak-anak muda, mungkin memang yang disampaikan orang tuanya ini salah. Tapi ya sebisa mungkin dengan bahasa terbaik kali ya ngomong ke orang menghormati tua. lah. Menghormati. Orang tua kan. Setidaknya oke, diiyain dulu peraturannya atau omongannya, misalkan mama papa nggak suka kamu gini-gini gitu, kayak iya mah, tapi maksudnya kayak mungkin atau di lain kesempatan ngomong, mah yang ini nggak seperti yang mama pikir loh, nggak seperti yang papa berikan pikir loh. alasannya yang tepat. Penjelasannya. Hati-hati kalau mau menyanggah ya. Iya. Ya, bahasanya. Iya maksudnya tadi kayak ya taat lah gitu, taat dulu, iya kan, iya kata pemerintah, maksudnya pemerintahan kita, pemimpin kita, iya oke gitu. Seperti Abraham.
Oh, ya oke. kan? Dia disuruh Tuhan untuk meninggalkan negeri. Tapi kan dia nggak tahu kemana arah tujuan hidupnya. Tapi dia taat aja. Kemanapun Tuhan mau bawa dia, oke. Dia mau belajar taat. Sampai disuruh ngorbanin Ishak. Ya kan? Anaknya Anak ya. yang sudah lama Dinanti-nantikan. dinanti. Iya, benar. Dia ikut-ikut aja. Kalau Abraham zaman sekarang, apa sih Tuhan? Aku lo udah Iya. nunggu lama punya anak. Udah nunggunya lama, Ini udah ada. diminta lagi kan. Baru dikasih kok udah Baru diminta. dikasih, diambil lagi. Tapi ujung-ujungnya apa? Tuhan berikan yang terbaik. Baik, ya ya kan? benar-benar. Pokoknya iya aja dulu. Iya. Iya, oke gitu kan. Siap. Tapi gitu. harus masuk logika juga yang tadi kan. iya. Sesuai enggak dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi berarti gini dong, konsepnya itu kita harus ngerti dulu bahwa pemimpin-pemimpin kita itu memang sudah Tuhan tunjuk untuk kita. Iya. Iya dong. Seperti di Roma 13 Oh, kalau iya, Roma teman-teman 13. baca, buka. Ingat Coba saya. tolong dibuka. Banyak guys. Roma 13 kepatuhan kepada pemerintah. Pokoknya ya pemerintah mau pemimpin dalam hal apapun ya yakin Iya. aja kalau memang Tuhan sudah tempati dia jadi pemimpin kita gitu kan. Berarti kita ya harus mentaati. Mentaati, Menghormati dulu. Menghormati setiap keputusan yang mereka ambil. Berarti sekalipun pemimpin itu zolim gitu. sekalipun pemimpin itu menyebalkan Oh, bagaimana. menyebalkan. Iya. Atau kalau mungkin- misalkan ada pemimpin yang kasih peraturan yang wah nggak bener nih, udah pasti nggak bener nih, maksudnya udah pasti tidak baik, tidak Iya. benar, gimana? Ya sekali lagi kalau itu nggak sesuai dengan kebenaran, sekali lagi kan semua balik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak. Kalau misalnya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita jalani. Tapi kalau misalnya itu justru menjerumuskan kita, Iya, nah hati-hati itu aja. sekali lagi kita memang mesti minta hikmat Tuhan ya bagaimana menangani pemimpin-pemimpin ya. seperti ini sehingga kita juga nggak sampai salah dan akhirnya memberontak. Iya. Tapi lebih ke bagaimana menyikapi Oh ya tadi berontak ya, sorry. iya, benar. Berarti kita nggak boleh jadi pribadi yang memberontak. memberontak. Benar. Siapapun Kepada pemimpinnya. siapapun pemimpinnya, dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat kerja, mungkin di mana lagi di kantor, sama aja ya sama tempat aja, kerja, tempat kerja juga. Di mana Organisasi. gereja, Ah. organisasi gereja, ya kita nggak boleh berontak dengan Iya. karena istilahnya mereka sudah Tuhan tunjuk untuk memimpin kita. Pasti Tuhan itu taruh visi misi buat Oh, pemerintah, ya. Berarti buat pemimpin siapapun kita itu ini. ya berarti Iya. kalau udah paham siapapun pemimpin kita Tuhan yang tunjuk, berarti apapun itu kita tetap maksudnya tektokannya sama Tuhan aja berarti Iya. dong. Doain pemimpin kita Benar. supaya nggak begini, supaya nggak begitu. Berarti apapun alasan kecacatan pemimpin kita, nggak ada alasan kita untuk apa ya? Tadi jadi pemberontak gitu Iya. kan. Terus gak mau taatin lagi, Nggak terus taatin. kabur-kaburan kemana aja, tapi tetap aja stay ikut apa kata pemerintah. Pemerintah. Tuhan juga nggak bakal salah kan nunjuk Iya. pemimpin. Pasti kan juga Tuhan taruhlah sesuatu buat pemimpin kita, menjadikan kita nantinya tuh baik. Tapi kalau misalkan gini, kan kita punya akal ya, maksudnya kalau tadi misalkan udahlah doain aja biar Tuhan yang gerakin gitu. Tapi maksudnya kan Tuhan berikan kita akal gitu. Gimana kalau enggak kita sampaikan gitu. Kadang kan ada yang gini ya. Karena ini aku karakterku seperti ini ya. Kadang kalau aku ngomongin di organisasi luar aja ya. Kalau di organisasi gereja terlalu menyeramkan. Enggak, maksudnya aku ngomong di organisasi luar aja ya. Kalau di organisasi luar kita tuh apa ya, maksudnya ya debate aja, ini enggak loh, ini begini loh, ini begini, Iya, plek banyak lah. gitu. Tapi maksudnya enggak dibilang sebagai pemberontak juga gitu. Tapi kalau misalkan sama orang tua atau dalam organisasi gereja, kenapa itu bisa dibilang sebagai suatu pemberontakan gitu loh. Seharusnya sih dia ya kalau punya ide-ide seperti itu lebih baik diberikan kepada pemimpinnya. Ini loh ada ide yang seperti ini, mohon Kasih dihimbau masukan. lagi. Oh ya enggak, berarti maksudnya ya enggak apa-apa, maksudnya bukan memberontak, tapi ketika kita ngasih ide berarti ini maksudnya pemimpin juga harus turut maksudnya apa ya, pemimpin tuh harus taat juga dong, berarti maksudnya mencoba oh lebih bijak kali ya. Iya lebih bijak, istilahnya begini, memberontak sama kita ngasih masukan itu beda. Iya, ya kan? enggak, tapi kadang ada orang yang
Padahal kita kasih masukan, tapi dianggapnya ini jiwanya pemberontak. Memberontak. Nah, Iya. itu Pemikiran makanya orang kan memang beda-beda. jadi Mungkin caranya pemimpin menyampaikannya kali ya. jadi kurang pemimpin tepat. itu nggak gampang, Nggak gampang, ya kan iya. gimana Siska jadi pemimpin pemuda nggak gampang ya. Oh, ya kan? sangat-sangat tidak Sangat gampang. tidak gampang untuk jadi pemimpin. Jadi memang benar-benar harus bijak dan benar-benar minta hikmat Tuhan. Ini orang ini memang benar-benar ngasih masukan. Pasti begini loh, sesuatu masukan atau ide itu pasti kan untuk membangun atau untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau masukannya kerjaannya bukan masukan istilahnya, mengkritik gitu kan. Itu kan kayak justru malah menjatuhkan kita, makin buat kita lemah atau membuat kita bagaimana, bukan sesuatu yang membuat kita jadi semangat. Berarti atau jadi ketaatan ini tuh mudah kalau dibangun dua arah berarti. Iya benar. Nah, benar, Dari bawahnya taat sama Iya. pemimpinnya pun harus mendengarkan yang bawahnya gitu kan. Tapi gini, maksudnya ada kasus aku tadi bilang pemimpin. Enggak lah, maksudnya ketua lah, serem banget dibilang pemimpin gitu. Aku ketua dan aku wanita. Aku wanita. Maksudnya nggak bisa dipungkiri jadi pemimpin dan seorang pemimpin wanita itu banyak diremehkan. Iya. Iya dong, benar dong. Ah, cewek tahu apa sih? Aku ingat Ibu Risma. Iya, Ibu Risma. Ibu Risma siapa? Bukan, Ibu Risma. Ibu Risma yang gubernur wali kota. Wali kota Surabaya. Iya, Itu Surabaya. kan Bukan Tante Risma ya. dianggap lemah sekali kan. Iya. Tapi Diremehkan. diremehkan. Tapi dengan kinerjanya dia yang semangat, ya kan cerewet sana sini. Akhirnya Surabaya juga sekarang kayak di Jepang ada sakura-sakuranya, udah asri. Udah pernah ke Surabaya? Udah dong. Udah pernah ke Jepang ya? Oh iya, udah pernah ke Jepang. Kita suka gitu emang. Lihat di internet, Lihat di TV. internet. Oh ya, iya maksudnya Gitu. iya tadi apa jadi pemimpin pun apa ya apalagi sebagai wanita gitu ya kadang ngerti apa sih bisa apa sih yang kayak gitu kan Bisa, dibilang Kak, terlalu kita- emosional lah gitu padahal ya bukannya ngerendahin cowok ya kita bukan misahin gender gitu Yes. tapi kadang bahkan cowok banyak juga yang lebih emosional daripada perempuan kan kayak gitu kan. Ya tadi mungkin berarti memang harus berkesinambungan ya. Gimana pemimpinnya harus bijak, mendengarkan dan ya kita juga berusaha untuk taat apapun kata pemimpin biarpun nggak enak gitu ya kan. Iya. Meskipun berat, meskipun Tapi berat. pasti nikmat. Nikmat. Tapi Ya. tapi siapa dulu nih? Duluan deh. Duluan. Tapi di sekolah kita juga pernah ada guru bilang taat saja meskipun tidak mengerti. Seperti tadi yang aku udah bilang Abraham meskipun nggak ngerti apa sih maunya Tuhan, apa Oh sih iya iya iya. ini kok kayaknya nggak pas pemerintah kasih perintah-perintah gini tuh nggak pas. Tapi taat aja meskipun kita nggak ngerti nanti ke depannya apa, tapi Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Ya benar. Sama kayak kita bahas tokoh-tokoh Alkitab jadinya ya. Iya. Kayak sekolah minggu. Banyak loh Ya, ya. banyak banget. Banyak. Abraham, Nuh juga. Nuh, oh ya iya. kan? Nuh. Sesuatu yang maksudnya dia diperintahkan Tuhan dan dia harus taat. Padahal saat itu kayak nggak mungkin gitu loh. Bahtera, Ngapain bikin ya. bahtera, ngapain Cemong, gede-gede. ya, dia. Gede banget. Tapi ya Ada itu. ukurannya itu 30 hasta, 50 hasta Iya. tingginya. Padahal nggak ada Iya, hujan tapi kan. maksudnya jadi nggak ada kan. hujan. Taatnya saat itu. bahkan dalam maksudnya udah bukan Sesuatu cuma yang dicemooh, kayak- bahkan dia juga taatnya 30 hasta, oke 30 Iya, hasta. detail Nggak 30 setengah. Nggak dikurang-kurangin. Nggak ditawar kayak Iya. ya, nggak dikurangin, nggak Detail ditambahin. banget kan, detail banget Tuhan tuh bener. kasih Taatnya perintah luar itu biasa. detail banget. Kita Iya. perlu contoh Nuh ini. Iya, maksudnya kadang kita kan kayak ini apa mungkin kayak kita lah disuruh ini dikit-dikit ngintip. Maksudnya Iya. taatnya tadi Tawar-menawar sama tawar-menawar Tuhan. gitu taatnya. Ini aja Tuhan. Ini aja nih Tuhan, sama aja nih Tuhan kan nggak Iya, begini nih Tuhan. Gitu. Resikonya juga sama kan Iya, kayak bener. gitu kan. Kalau Apa Nuh- bedanya Nuh sih? dulu cuma dikasih tahu bikinnya lebarnya sekian, ininya sekian, alat-alatnya ini. Kalau mungkin zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang mungkin Tuhan tinggal kasih ini loh gambarnya, gambar ya. Gitu ya. Tapi zaman dulu tuh, zamannya Nuh tuh enggak, dia harus mikir oh panjangnya sekian, alat bahan-bahannya ini. Dan kayak dia membangun atau dia buat bahtera yang kayaknya
nggak masuk akal gitu Iya, loh, kok di sesuatu atas yang gunung Tuhan ya, perintahkan itu nggak ngapain masuk akal. gitu. Tapi ya kita lihat sekali lagi kalau dia taat dan akhirnya ya satu keluarganya selamat gitu. Itu ya tadi ya, Iya kan? taat membawa Selamat. kenikmatan. Nikmat Nikmat. selamat. Akhirnya nikmat. Nikmat terus selamat. Iya, berarti maksudnya untuk case ke orang tua kita juga ya yakini aja lah gitu. Maksudnya pasti orang tua maksudnya pengennya sih yang terbaik, Yang terbaik buat untuk anak-anaknya. anak-anaknya. Ya sekalipun ada kekeliruan bolehlah diajak diskusi. Tapi ya tadi mungkin komunikasinya ya harus dibuat lebih baik gitu. Komunikasi. Oke, sebenarnya masih banyak ya. Iya, Banyak banget. Banyak banget. Tapi kita udah ngoceh nih, udah berapa puluh menit nih kita. Ya maksudnya kalau udah ngomongin taat itu nggak akan ada habisnya. Karena banyak sisi yang dibahas. Tadi mungkin orang suka lupa, taat itu nggak pakai kompromi. Benar. Oke, iya siap gitu. Tadi kan maksudnya ya kesimpulannya yang kita bahas itu, taat itu iya aja, iya kan? Dan taat itu butuh proses. Proses, ya tadi. Meskipun proses itu berat. Iya, tapi hasilnya nikmat. Nikmat lagi. Kayak lapar gitu ngomongin nikmat. Kayaknya kesimpulan itu taat, nikmat, selamat. Wis. Ya, bener. Mantap. Ya makanya gitu, maksudnya tadi ngomongin tema pemuda juga tahun pemulihan ya, berarti aku ingat khotbahnya Kak Aswin di yang pengendalian diri itu soalnya. Gimana Kak Aswin bilang kalau kita tahu kelemahan diri kita berdoa minta sama Tuhan gitu. Mungkin untuk taat ini juga gitu kan. Iya. Ya, Tuhan Siska ini orangnya terlalu kritis gitu. Coba tolong dibuat baik biar keluar dari ICU. Biar gak kritis gitu. Maksudnya ya tadi mungkin tadi kata Kristi kan minta hikmat sama Tuhan. Iya, Terus betul. juga kesimpulannya tadi kan berarti kita ini harus meyakini atau memahami ya. Maksudnya menerima kalau setiap pemimpin yang diberikan di organisasi, di kantor. Harus meyakini. Oh meyakini ya, meyakini kalau pemimpin organisasi, pemimpin gereja, pemimpin pekerjaan, pemerintahan, di rumah, wakil-wakil Allah di rumah ini ya, orang tua kita itu ya memang sudah Tuhan tunjukkan yang terbaik buat kita gitu. Tuhan yang memilih mereka gitu kan. Kalau Tuhan sudah mengangkat tidak ada yang bisa menurunkan. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, Iya, ya enggak, dia nggak akan jadi pemimpin kita gitu. Ya tadi itu mungkin ya. Jadi kita harus yakin itu dulu untuk menjadi taat. Nah, juga bagi pemimpin ngaca, saya pemimpin, saya harus lebih bijak biar yang kita pimpin pun mencoba untuk taat gitu ya, untuk mengerti gitu ya. Kalau ya tadi udah bahas juga masalah tokoh-tokoh Alkitab, banyak yang taat tanpa kompromi Masih dengan banyak lagi sih sebenarnya, tapi ya banyak sekali. ya, banyak banget. Belum kita bahas tentang ketaatannya Tuhan. Tapi minggu lalu udah dibahas. Tapi minggu lalu Minggu ya lalu ada. udah dibahas. Sampai akhir. Iya. Sudah Iya, dibahas. sudah dibahas. Ini Udah kita dibahas. bahas yang lain. Iya bahas yang lain. Maksudnya banyak lah contoh-contoh ketaatan yang memang taat itu nggak boleh pakai kompromi. Kompromi. Betul. Pergi ke sana siap Tuhan. Siap. Tapi juga jangan kayak tadi kata Kristi ya, jangan baper seakan-akan Tuhan bilang ini. Iya, Nggak tahu betul, siapa yang betul. ditaatin padahal. Padahal hanya perasaan sendiri Iya, gitu perasaan kan. sendiri. Seakan-akan mau taat sama Tuhan padahal Tuhan nggak suruh seperti itu gitu ya. Berarti PR-nya berat banget ya. Maksudnya untuk belajar itu banyak hal. Untuk Iya, taat namanya itu juga belajar. belajar taat. Nah belajar taat mungkin ada bab-bab subbabnya Iya, lagi. udah subbab, ada poin-poinnya lagi yang Poin-poinnya harus kita lagi. pelajari. Ya, itu banyak dia. sekali. Benar ya, pokoknya jadi taat gak pakai kompromi. Yes. Benar. Gitu. Taat dan taat perlu konsistensi, bukan angka Covid yang konsisten. Ketaatannya yang harus konsisten Ketaatannya ya. harus konsisten. Ketaatan harus konsisten. Ya pokoknya seperti itu. Bagi teman-teman yang mau diskusi dengan kita, boleh ini ada sosmed kita di Iya. IG kita Youth Beth Eden. Kita juga ini masuk di Spotify ya. Di Beth Eden Youth Generation sama channel YouTube-nya GPDI Beth Eden. Nah, minggu depan sih masih bulan depan sih masih mengenai ketaatan ya. Kalau ini masih belajar, gimana kalau bulan depan itu sebenarnya gimana pengaplikasiannya kita tentang taat. Sebenarnya sih udah dibahas juga, mungkin lebih Detail luas lagi lagi sih. kali ya, lebih detail lagi untuk di bulan depan masalah taat ini lagi ya. Karena tadi masih banyak juga yang
kayaknya enggak, ini nih, belum, masih. Teman-teman boleh kasih pertanyaan, kita boleh discuss lah, kita bisa discuss. Cuma kita tidak bisa menjanjikan sih bulan depannya, kita berdoa lah. Semoga PSBB ini berjalan dengan cepat, baik, dan negara kita dipulihkan ya. Amin. Ya teman-teman taat ya sama pemerintah juga untuk tetap di rumah, tidak pergi-pergi, jangan nongkrong, apapun alasannya di rumah aja. Tetap pakai masker. Pakai masker, jaga Cuci jarak, tangan. cuci tangan. 3M apa sih? 3M, oh ya 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. jarak. Oke teman-teman, kita patuhi biar hasilnya nikmat dan selamat. Oke, luar biasa. Ya Lydia, kita mau akhiri sesi kita malam hari ini. Boleh diambil gitarnya Ya, dong? kita nyanyi Kan dulu. gitaris kita nyanyi dulu. Kita mau doa penutup kan? Nggak afdol kalau kita nggak nyanyi. Oh iya. Orang Kristen nyanyi. Nyanyi itu, engkaulah jawaban. Bisa lihat? Minta sama Tuhan biar menghadirkan kita sebagai pribadi yang taat. Untuk pemimpin-pemimpin minta hikmat kepada Tuhan agar bisa menjadi pemimpin yang bijak yang mau mendengarkan sehingga yang dipimpin menjadi taat gitu. Jadi tadi perlu dua arah ya. Oke Lydia, engkaulah jawaban. Nanti Kristi tutup kita dalam doa ya Ti. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami tahu Engkau jawaban Tuhan dalam hidup kami, dan kami percaya ketika kami mentaati setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan sudah katakan dalam kehidupan kami tahu semua mendatangkan yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, kami tidak lepas dari banyak hal yang berusaha untuk membuat kami tidak taat. Tapi malam hari ini kami mau belajar, kami mau membangun komitmen kami untuk kami kembali taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, karena kami tahu ketika kami taat, kami mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ketika kami taat, ada banyak hal yang Tuhan janjikan, bahkan banyak hal yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus yang terus memampukan kami, karena sebagai anak-anak muda kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, untuk kami melakukan semua kebenaran firman-Mu, untuk kami mentaati setiap aturan-aturan yang Tuhan sudah perintahkan. Tapi kami butuh tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, biar kiranya kami boleh melakukan semua yang Tuhan perintahkan, semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, untuk kami mentaati semua hal yang Tuhan berikan. Ajar kami sebagai anak-anak muda-Mu untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami, pikiran kami, mata kami tertuju kepada Tuhan, sehingga kami semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan, dan kami mau terus belajar untuk menaati setiap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, berkati setiap kami, anak-anak muda-Mu, bahkan setiap orang-orang yang mendengarkan podcast kami pada malam hari ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Jadikan kami sebagai anak-anak muda yang menyenangkan hati Tuhan, memberkati orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat, bahkan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami
kami bersyukur, dan biar kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan terus kami pengilhaman untuk kami mengerti tentang belajar mentaati kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengakhiri podcast kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Sampai jumpa di di kesempatan lain kali. God Jaga bless jarak, you. jangan keluar rumah, di rumah aja. God bless you. God bless you.